kekayaan alam yang tak pernah membuat rakyat kaya. Indonesia dikenal sebagai negeri yang sangat kaya akan sumber daya alam. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, kelapa sawit, laut yang luas penuh ikan, hingga tanah subur yang bisa menumbuhkan apa saja. Namun, ironi terbesar adalah kekayaan itu justru tidak pernah benar-benar dinikmati oleh rakyatnya. Banyak hasil bumi kita diekspor dalam bentuk mentah ke luar negeri, lalu diolah menjadi produk jati, kemudian dijual kembali kepada kita dengan harga berkali lipat lebih mahal. Petani masih miskin, nelayan masih berjuang di laut dengan peralatan seadanya. Sementara perusahaan besar terus menguasai sumber daya ini. Negeri kaya, rakyatnya miskin, itulah kenyataan pahit Indonesia. Ekonomi yang tidak pernah stabil. Jika kita bandingkan dengan negara lain yang dulu setara, Indonesia seakan jalan di tempat. Negara seperti Vietnam kini mulai menyalip dalam hal investasi dan produksi, bahkan menjadi basis pabrik raksasa dunia. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada konsumsi rakyat dan utang luar negeri. Harga kebutuhan pokok terus naik, gaji tidak sebanding dengan biaya hidup, lapangan kerja layak semakin sulit, dan UMKM yang seharusnya menjadi tulang punggung, justru kalah bersaing dengan produk impor murah. Ekonomi kita seakan hanya berpihak pada mereka yang punya modal besar, sedangkan rakyat kecil harus berjuang sendirian. Kesejahteraan rakyat yang tidak merata. Indonesia sering membanggakan pembangunan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Namun, di balik kemegahan gedung pencakar langit dan apartemen mewah, ada jutaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Kesenjangan sosial di Indonesia adalah luka yang belum pernah sembuh. Anak-anak di kota besar bisa sekolah dengan fasilitas lengkap, sementara anak-anak di pelosok harus berjalan kaki puluhan kilometer dengan seragam lusuh hanya untuk belajar di sekolah rakyat. Di satu sisi, kita melihat kemewahan pejabat dengan mobil mewah, tetapi di sisi lain, rakyat kecil harus berebut bantuan sembako, infrastruktur yang timpang. Kita memang punya jalan tol baru, kereta cepat, dan bandara modern. Namun, pembangunan itu tidak merata. Di Jawa, pembangunan terlihat megah, tetapi di Papua, Maluku, NTT, atau Kalimantan, jalan rusak, jembatan roboh, dan desa terisolasi masih menjadi pemandangan biasa. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di daerah terpencil bisa berkali lipat lebih mahal dibanding di kota besar. Ini bukan sekadar soal pembangunan, tetapi soal keadilan. Bagaimana rakyat di luar Jawa bisa merasakan keadilan jika pembangunan hanya berpusat di satu pulau? Teknologi yang ketinggalan. Teknologi adalah kunci masa depan, tetapi Indonesia masih sangat tertinggal. Kita hanya menjadi pasar bagi produk asing, mulai dari smartphone, mobil, hingga alat-alat kesehatan. Anak-anak muda kita yang berbakat seringkali tidak mendapat dukungan untuk menciptakan inovasi. Universitas dan riset hanya mendapat sedikit perhatian, sementara negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok terus melaju menjadi pusat teknologi dunia. Ironisnya, banyak talenta Indonesia justru bekerja untuk perusahaan asing di luar negeri karena merasa tidak ada ruang dan tidak dihargai di tanah air. Akar masalah korupsi yang menggerogoti segalanya. Jika kita mau jujur, hampir semua masalah di negeri ini berawal dari satu penyakit kronis, korupsi. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan teknologi, justru masuk ke kantong para pejabat dan pengusaha nakal. Korupsi sudah seperti budaya, bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah. Akibatnya, pembangunan selalu setengah-setengah, proyek selalu mangkrak, dan rakyat selalu menjadi korban. Selama korupsi masih dibiarkan, mustahil Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Sumber daya manusia yang lemah, perdebatan agama dan ormas yang menghambat. Masalah lain yang jarang disadari adalah kualitas sumber daya manusia. Banyak rakyat yang masih terjebak dalam pola pikir primitif, malas belajar, mudah terprovokasi, dan lebih sibuk berdebat soal perbedaan agama, ormas, dan politik dibanding memikirkan masa depan bangsa. Di negara maju, masyarakat berlomba-lomba menciptakan inovasi dan teknologi. Sementara di Indonesia, energi rakyat sering habis hanya untuk memperdebatkan
hal-hal yang tidak produktif. Perpecahan ini semakin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agama tertentu untuk meraih kekuasaan. Selama mentalitas ini tidak berubah, selama kita lebih sibuk bertengkar daripada bekerja, maka Indonesia akan terus tertinggal. Indonesia adalah negeri yang luar biasa kaya, negeri yang seharusnya bisa berdiri sejajar dengan bangsa besar dunia. Tetapi hari ini, kita masih tertinggal karena korupsi yang mengakar, pembangunan yang tidak merata, sumber daya manusia yang lemah, dan rakyat yang masih terjebak dalam perdebatan yang tidak penting. Jika semua ini terus dibiarkan, maka generasi kita hanya akan mewarisi penderitaan. Namun, jika kita berani berubah, berani melawan korupsi, berani mendidik diri, dan berani bersatu tanpa terpecah oleh perbedaan, maka harapan itu masih ada. Indonesia tidak boleh hanya menjadi negeri kaya tapi rakyatnya miskin. Indonesia harus menjadi rumah yang adil, makmur, dan dihormati dunia. Semua ada di tangan kita. Apakah kita memilih diam atau berjuang?